Bab 38 Harapan Terakhir. Pada saat ini, Paduka Dewa Perang akhirnya tahu apa yang terjadi. Kamu membunuh Torang. Kenapa? Devan menjawab dengan santai. Oke, bagus sekali, bocah. Bersiaplah untuk menerima murka Dewa Perang. Paduka Dewa Perang berteriak dengan keras. Kemudian, terdengar suara telepon yang rusak. Baru akhirnya diam. Sangat marah sampai menghancurkan telepon. Mereka yang keluar dari keluarga Sarko sekarang. Aku akan membebaskan kalian. Atau lebih pilih mati. Devan melirik ke semua orang di keluarga Sarko. Berkata dengan dingin. Aku menyatakan keluar dari keluarga Sarko. Ramirez adalah yang pertama berbicara. Dia hanyalah seorang master yang mengabdi dalam keluarga Sarko. Keluarga Sarko memberinya uang. Dia akan menyelesaikan masalah keluarga Sarko. Dia tidak mau kehilangan nyawanya hanya untuk keluarga Sarko. Aku juga keluar dari keluarga Sarko. Mengikuti Ramirez. Para pengawal keluarga Sarko semuanya meletakkan senjata. Lalu semuanya pergi. Hanya Torres yang tersisa. Tatapan Devan tertuju pada Torres. Dia bertanya sambil tersenyum, apa kamu juga tidak akan keluar dari keluarga Sarko? Bolehkah? Torres gemetar. Tentu saja tidak. Devan menepuk dahi Torres. Torres langsung mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Lalu mati mengenaskan. Kematian Torres dan Torang menandakan kehancuran total keluarga Sarko. Awalnya Torang sudah jadi murid Dewa Perang. Kalau kelak dia jadi Dewa Perang, maka keluarga Sarko kemungkinan besar akan tumbuh jadi keluarga raksasa utama. Sayangnya, mereka tidak punya kesempatan. Ayah, jangan bercanda. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Nikita menelan ludahnya. Aku tidak bercanda. Torres juga dibunuh olehnya. Daniel takut. Aku tidak percaya. Kalian pasti bohong padaku. Mana mungkin Devan jadi master? Nikita tidak mau percaya dengan hasil ini. 3 tahun lalu, Devan cuma jadi anjing penjilat yang hanya melayani perempuan. 3 tahun kemudian, dia sudah jadi master ilmu bertarung. Apa arti master ilmu bertarung? Nikita sangat paham. Jika ada seorang master ilmu bertarung di sebuah keluarga, bahkan keluarga kecil pun bisa dengan mudah tumbuh jadi keluarga besar. Apakah dia tahu bahwa Devan ternyata punya bakat seni bela diri yang sangat kuat? Apa saja yang kamu mau pasti terkabulkan. Semua itu cuma perlu melayani Devan dengan baik. Saat ini, Nikita sudah cemas. Tidak, Devan 3 tahun hanyalah orang biasa. Sudah jelas. Devan jatuh ke jurang dan menemukan sesuatu yang berharga. Devan, memang kenapa kalau kamu menjadi master? Kalau kamu membunuh Torang, Paduka Dewa Perang tidak akan melepaskanmu, kata Nikita. Devan melirik Nikita dengan santai. Lalu langsung meninggalkan keluarga Sarko. Kebencian terhadap Nikita sudah lama hilang. Begitu Devan keluar dari keluarga Simora, dia melihat Gavin, Odin, Evelyn dan yang lainnya berdiri di depan pintu menunggunya. Dengan kecemasan terlihat di wajah mereka. Baru setelah mereka melihat Devan keluar, mereka merasa lega. Devan, kerumunan itu menyambutnya. Kamu membunuh Torres dan Torang? Odin segera bertanya. Baru saja dia dengar dari seseorang yang melarikan diri dari keluarga Sarko bahwa Devan sudah membunuh Torang dan Torres. Devan adalah master ilmu bertarung. Devan mengangguk. Neria, aku tidak menyangka. Odin Sultan, punya teman master, kata Odin penuh semangat. Devan, suara Evelyn terdengar.
Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Mata itu terlihat sangat indah. Kak Stansa, kamu bisa melihat dengan matamu, kata Devan heran. Ya, Devan, aku bisa melihat. Evelyn meneteskan air mata kebahagiaan. Keduanya saling berpelukan. Evelyn, kembalilah ke keluarga Stansa bersamaku. Saat ini, suara Edward terdengar. Kembali ke keluarga Stansa. Evelyn menjawab dengan nada bingung. Kakekmu sudah mengizinkan kita untuk kembali ke keluarga Stansa, kata Edward bersemangat. Mengusir keluarga Edward dari keluarga Stansa. Sebenarnya kakek Stansa juga tidak menginginkan hal tersebut. Waktu itu, yang dilakukan adalah upaya terakhir untuk menyelamatkan keluarga Stansa. Tapi sekarang, keluarga Simora dan keluarga Sarko sudah hancur. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Serius? Evelyn bertanya dengan heran. Dia tahu bahwa ayahnya selalu ingin kembali ke keluarga inti. Edward dikeluarkan dari keluarga inti karena dirinya. Sekarang ayahnya bisa kembali ke keluarganya. Tentu saja dia sangat senang. Tapi kakekmu punya satu syarat, yaitu kamu tidak boleh bersama Devan lagi, kata Edward dengan suara berat. Evelyn gemetar saat mendengar kata-kata itu. Dia segera bertanya, kenapa? Meskipun dia sudah membunuh keluarga Sarko dan Simora, kamu juga harus tahu bahwa Torang adalah murid Paduka Dewa Perang. Kalau Devan membunuh Torang, Paduka Dewa Perang tidak akan melepaskannya begitu saja. Edward menghela nafas. Kalau Devan tidak membunuh Torang, dengan status Devan sebagai master ilmu bertarung, dia tidak akan pernah menghentikan hubungan Devan bersama Evelyn. Karena kalau ada master yang di dalam keluarganya, maka mudah bagi keluarga Stansa untuk melampaui keluarga Simora yang sebenarnya. Sayangnya Devan membunuh Torang dan menyinggung Paduka Dewa Perang. Kemarahan Paduka Dewa Perang tidak bisa ditahan oleh master ilmu bertarung sekalipun. Namun, Devan, Paman bisa bilang bahwa kamu sangat cinta dengan Evelyn. Begitupun Evelyn juga mencintaimu. Jadi Paman tidak akan menghentikan kalian. Tapi kamu harus selamat dari murka Paduka Dewa Perang. Selama kamu bisa bertahan dari Paduka Dewa Perang, Paman izinkan hubungan kalian berdua, kata Edward. Meskipun menurutnya Devan tidak bisa menahan amarah Paduka Dewa Perang. Namun dalam beberapa hari terakhir, Devan sudah banyak memberinya kejutan. Bagaimana jika Devan benar-benar tidak takut dengan Paduka Dewa Perang? Oke, Devan tidak banyak bicara. Devan. Evelyn sedikit enggan untuk pergi. Selain itu, dia juga sangat khawatir Devan tidak akan bisa menahan amarah Paduka Dewa Perang. Kak Stansa, percayalah, aku akan baik-baik saja. Devan memberi isyarat pada Evelyn untuk tidak khawatir. Di villa keluarga Sarko, Daniel terlihat bertambah tua 10 tahun dalam sekejap. Semula, perkawinan antara keluarga Simora dan keluarga Sarko bisa mengangkat keluarga Simora ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi sekarang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Keluarga Sarko sudah hancur. Keluarga Simora juga tidak akan jauh berbeda. Devan tidak membunuhnya dan Nikita. Mungkin Devan ingin menyelamatkan hidup mereka dan membiarkan keduanya hidup dalam penyesalan dan ketakutan. Benar saja, tak lama setelah Devan pergi, keluarga Simora dapat kabar bahwa semua perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Simora memberhentikan kerjasama. Inilah kengerian master ilmu bertarung. Hanya dengan satu kalimat, keluarga raksasa Simora tumbang. Devan tidak menginginkan nyawa Nikita dan Daniel.
Jadi dia ingin mereka mengalami apa yang diderita Evelyn saat itu. Semangat Nikita jelas berubah total. Jelas dia tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia berpikir bahwa dirinya akan meminta Devan untuk memaafkannya. Ayah, katakan padaku, kalau aku meminta Devan untuk kembali padaku sekarang, apakah dia akan kembali? Dia sangat menyukaiku waktu itu. Saat itu, Devan memang cukup menyukai Nikita. Kalau tidak, bagaimana dia bisa sampai menyumbangkan ginjal untuknya? Sayang sekali dia mendorong Devan ke jurang dengan tangannya sendiri. Devan tidak mungkin memaafkannya. Villa tempat ayah dan anak itu tinggal bersama juga diambil. Kartu bank perusahaan juga dibekukan. Kalau mau terus bertahan hidup, tentu harus turun ke jalan untuk mengemis makanan. Ayah, aku tidak mau hidup lagi. Biar aku mati saja. Karena tidak ada uang untuk cuci darah. Tubuh Nikita membengkak. Nak, kita belum kalah. Kita masih punya harapan. Daniel mencoba tetap semangat. Keluarga Simora sudah hancur. Putri satu-satunya sudah jadi seperti ini. Daniel tidak sabar untuk mati. Namun, dia masih belum menyerah. Dia masih memiliki punya harapan terakhir. Bersambung. Bab 39. Adik Devan. Rumah Sauron. Sosok yang menakutkan di luar imajinasi. Dengan bantuan keluarga Sauron, keluarga Simora bisa tumbuh dari keluarga kecil dengan skala hanya 200 miliar jadi keluarga besar di Doujin dengan nilai lebih 20 triliun hanya dalam 3 tahun. Nyatanya, pihak lain bahkan tidak memberikan bantuan besar sama sekali. Hanya saja lelaki tua itu mengatakan sesuatu sesuka hati sebelum pergi. Dan juga lelaki tua yang menakutkan itu dikatakan hanya seorang pelayan keluarga Sauron. Seorang pelayan. Satu kalimatnya bisa membuat sebuah keluarga berkembang pesat. Dari sini bisa dilihat bahwa keluarga Sauron sangat menakutkan. Selama keluarga Sauron mengiring seseorang, bahkan jika Devan adalah master ilmu bertarung, dia seperti semut di depan keluarga Sauron. Orang-orang dari keluarga Sauron pasti akan membantunya mendapatkan kembali semua yang sudah hilang. Tentu saja, premisnya adalah kalau Devan bisa menahan amarah Paduka Dewa Perang. Paduka Dewa Perang, seorang dewa perang, jangankan kekuatannya sendiri, tentu saja juga punya koneksi yang luas. Kalau ingin membunuh Devan, mungkin hanya butuh satu kalimat. Anakku, meskipun kita akan mati, kita akan mati setelah Devan yang mati lebih dulu. Daniel murka. Bahkan kalau Paduka Dewa Perang tidak bisa mengurus Devan, masih ada orang dari keluarga Sauron. Ya, aku belum boleh mati. Aku harus tetap hidup. Setelah mendengarkan perkataan Daniel, ada harapan lagi di mata Nikita. Dia mengambil roti kukus yang dilemparkan padanya oleh orang yang lewat barusan. Dengan panik memakannya. Manhua. Di sebuah villa yang sangat mewah. Seorang pria parubaya yang kekar dan tinggi menghancurkan semua yang bisa dilihatnya sampai berkeping-keping. Dia adalah Paduka Dewa Perang. Barusan, murid kesayangannya dibunuh. Meski tidak di depannya, setidaknya dia sudah memberitahu pihak lain tentang identitasnya di telepon. Tapi pihak lain sama sekali tidak menghormati Dewa Perang. Dia membunuh Torang langsung di tempat. Paduka Dewa Perang berharap bisa segera pergi ke Doujin dan membunuh Devan. Tapi sekarang Paduka Dewa Perang punya masalah penting yang harus diselesaikan. Jadi dia belum bisa pergi. Sebarkan perintahku. Mereka yang membunuh Devan akan diberi hadiah.
Mereka yang menangkapnya hidup-hidup juga akan diberi hadiah. Kekuatan Dewa Perang sangat besar. Begitu berita itu tersebar, seluruh Manhua jadi heboh. Tiba-tiba, master yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan pergi ke Doujin, mencoba menangkap atau membunuh Devan. Di antara mereka, yang paling menarik adalah sepasang saudara kandung. Kakak beradik ini dikenal karena kekejaman mereka. Karena yang kakak suka memakai baju hitam dan si adik suka memakai baju putih. Mereka dijuluki Hakim Aparat. Keduanya memiliki kekuatan master. Mereka sendiri saja sudah bisa mengalahkan master. Kalau keduanya bersama-sama jelas bisa melipat gandakan kekuatan tempurnya. Master biasa, kalau bertemu dengan saudara kandung ini, mereka pasti akan mati. Apalagi kedua orang ini sangat kejam. Orang yang dibunuh oleh mereka tidak hanya akan mati. Sebelum mati, korbannya akan disiksa dengan sangat kejam. Rumornya, belum lama ini, keduanya membunuh seorang master. Master itu disiksa oleh keduanya selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya mati. Ketika tubuhnya ditemukan, itu sudah tidak lagi dikenali lagi sebagai manusia. Devan sama sekali tidak peduli tentang perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh Paduka Dewa Perang. Setelah meninggalkan keluarga Sarko, dia tidak kembali ke rumah Kaisar. Sebaliknya, dia datang ke komplek yang bobrok. Namun, dia ragu untuk masuk, karena di sini tinggal ibu angkatnya, Tania. Devan tidak punya orang tua. Ibu angkatnya seorang diri membesarkannya. Ibu angkat, meskipun aku bukan anak kandungmu, kamu memperlakukanku seperti anakmu sendiri. 5 tahun yang lalu, aku sudah mengecewakanmu. Mulai sekarang, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Devan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia akhirnya membuat keputusan dan berjalan menuju rumah Tania dalam ingatannya. 5 tahun sudah berlalu sejak terakhir kali Devan datang ke sini. Bukannya dia tidak ingin datang 5 tahun lalu, tapi dia tidak punya keberanian untuk datang. Ketika dia mendonorkan ginjal ke Nikita, Tania dengan tegas menentangnya. Karena ginjal sangatlah penting bagi seorang pria. Meskipun dia bisa hidup tanpa ginjal, itu akan sangat berpengaruh dalam beberapa aspek. Untuk mencegah Devan mendonorkan ginjal ke Nikita, dia malah mengeluarkan kata-kata kasar. Jika Devan berani mendonorkan ginjal ke Nikita, maka dia tidak akan menganggap Devan sebagai anak laki-laki lagi. Namun Devan akhirnya tetap mendonorkan ginjalnya untuk Nikita. Pertama, karena dia menyukai Nikita. Kedua, itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Devan tahu kalau dirinya merasa malu pada Tania dan tidak berani kembali padanya lagi. Dia hanya bisa diam-diam mengirimkan uang saku yang diberikan Nikita kepadanya secara anonim. Kemudian, sesuatu terjadi, jadi dia tidak bisa kembali lagi. Aku tidak tahu apakah ibu angkat masih tetap tinggal di sini. Apakah dia baik-baik saja? Apakah adik Armini tumbuh lebih tinggi? Devan mengenang wajah manis Tania dan putri kandung Tania, Armini. Kenangan dalam hatinya berlipat ganda. Namun, saat dia berjalan ke pintu, dia melihat beberapa pria kekar sedang mendobrak pintu rumah ibu angkatnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Tegur Devan dengan keras. Beberapa orang melirik ke arah Devan, langsung memarahi, bukan urusanmu tentang apa yang kami lakukan. Kalau kamu tidak mau mati, pergi dan urus urusanmu sendiri saja. Bos, mungkinkah bocah ini kerabat si Jalang Armini? Salah satu preman berambut pirang melihat Devan dan berkata,
Hei, apa hubunganmu dengan Armini? Segera, pemimpin preman itu berjalan ke arah Devan dan bertanya. Dia adikku. Apa yang mau kalian lakukan padanya? Kata Devan. Dia adikmu. Adikmu sudah menyakiti bos kami. Jadi gimana menurutmu? Pemimpin itu terdengar kesal. Aku seorang dokter. Aku bisa bantu mengobatinya. Jawab Devan. Bocah. Apakah kamu tahu di mana Armini melukai bos kami? Kamu berani bilang bisa mengobati bos kami? Dimanapun lukanya, aku bisa menyembuhkannya. Kata Devan dengan penuh percaya diri. Hehe, Biji, bos kami terluka. Gimana? Kamu mau gantikan Biji bos kami? Para preman itu tertawa terbahak-bahak. Devan kaget. Langsung berkata, kalau bijinya masih ada, itu masih bisa disembuhkan. Tidak ada gunanya. Itu sudah diangkat dan dioperasi. Sekarang direndam di dalam formalin. Sudut mulut Devan berkedut. Meskipun ilmu medisnya sudah mencapai puncaknya, tapi itu belum bisa sampai menciptakan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau bisa menciptakan sesuatu yang tidak mungkin, maka itu bukan lagi seorang dokter, tapi seorang Tuhan. Oke, jangan banyak omong kosong. Suruh adikmu keluar, kata bos kami. Karena dia sudah tidak bisa jadi seperti pria pada umumnya lagi. Dia tidak bisa dapat istri dalam hidup ini. Jadi dia akan membuat Armini jadi istrinya. Jangan main-main. Bos kami bukan seseorang yang bisa kalian singgung. Ekspresi para preman itu berubah ganas. Aku bisa beri kalian uang. Sialan. Apakah bos kami butuh uang? Yang dia inginkan adalah biji baru. Lupakan saja. Kalau kita tidak bisa temukan Armini itu, kita tidak bocah ini dulu saja. Kalau kembali dengan tangan kosong, bos pasti akan marah. Beberapa preman hendak datang dan menangkap Devan saat mereka bicara. Namun, pada saat ini, suara manis terdengar. Jangan sakiti dia. Aku akan ikut pergi dengan kalian. Segera setelah itu, sosok tinggi perlahan muncul di depan mata semua orang. Devan menengok. Dia adalah seorang gadis dengan sosok yang sangat tinggi. Hanya saja pakaiannya sangat berani. Celana kulit hitam sangat pendek. Rompi hitam kecil. Hanya ada satu potong pakaian di dalamnya. Memperlihatkan perut rata miliknya. Ada juga tindikan berlian imitasi di pusarnya. Kedua kaki ramping seputih salju sangat menarik perhatian di malam hari. Kalau bukan Armini, siapa lagi? Bersambung.